Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang khas Berita 1. Saya Kevin Egan. Ya, dan saya Cakri Wilar. Pemirsa, hari ini kita akan membahas topik tertibkan sahur on road atau SOTR. Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai topik tertibkan sahur on the road. Dan bersama kami sudah hadir narasumber Kabid Humas Polda Metro Jaya, Muhammad Iqbal, dan kami juga tengah menunggu kehadiran kriminolog Erlangga Masdiana. Dan serta sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan sebagai umat muslim tentunya momen yang sangat dinanti. Apalagi momen tepat kita berbagi bersama dengan yang tak mampu. Seperti berbagi makanan saat sahur tiba yang dikenal dengan aksi sahur on the road. Namun aksi sosial tersebut sering disalahgunakan hingga sampai memicu aksi tawuran yang meresahkan masyarakat. Seperti sejumlah kasus yang terjadi di saat bersamaan pada minggu kemarin. Padahal Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pernah mengingatkan agar aksi sahur on the road tidak lagi digelar di bulan suci Ramadan tahun ini. Hal yang sama juga disampaikan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian. Namun imbauan itu tidak dihiraukan. Sahur on the road yang dilakukan bukan kegiatan sahur yang benar, melainkan aksi mabuk-mabukan dan kebut-kebutan motor yang berujung pada tindak tawuran antar pelaku sahur on the road. Tentunya penertiban terhadap peserta sahur on the road bukan hanya tanggung jawab kepolisian semata sebagai aparat penegak hukum, namun juga kita sebagai masyarakat untuk lebih menghormati momen bulan suci Ramadan sebagai bulan penuh hikmah, bukan bulan penuh dengan tawuran, mabok-mabokan, dan aksi negatif lainnya. Ayo, mari berlaku tertib saat sahur on the road. Ya, kita sudah saksikan tadi paket. Ya. Cakri udah pernah nyobain sahur on the road belum? Ini sahur on road sebenarnya seperti sebuah tradisi juga ya. Dari zaman sekolah sampai sekarang sih masih melakukan sahur on road. Masih melakukan, tapi akhir-akhir ini kok banyak pelanggaran ya. Nah itu dia, dan sepertinya sahur on road mulai akan dilarang nih mungkin ya. Nah itu dia, kita harus tanyakan langsung nih bagaimana sikap dari Polda Metro Jaya. Sudah bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Iqbal. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Nah, Selamat siang, Mbak. Pak Iqbal, ini sikap dari Kapolda sendiri maupun Polda Metro Jaya sendiri terhadap sahur on the road ini seperti apa? Ini terakhir-terakhir ini banyak pelanggaran nih. Karena kayaknya yang dibawa bukan nasi bungkus lagi nih Pak, tapi celurit, senjata tajam, dan mungkin ada minuman keras. Pada prinsipnya, Polda Metro Jaya tegas terhadap semua gangguan keamanan, pelaku-pelaku gangguan keamanan maksud saya. Begini, sahur on the road tidak dilarang oleh Polda Metro Jaya dengan catatan mereka melakukan kegiatan ibadah. Sahur kan ibadah, apalagi memberikan bantuan kepada sesama. Sejatinya begitu ya? Sejatinya. Nah tetapi beberapa kali akhir-akhir ini itu disalahgunakan. Maka dari itu Polda Metro Jaya dan jajaran keras dan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan yang bermotif sahur on the road itu. Kemarin di Mampang sudah kita buktikan bahwa ketika terjadi tawuran, alhamdulillah tidak beberapa menit kita sudah di lokasi, kita langsung men-sweeping itu semua. Ada beberapa minuman keras. Bayangkan, sahur, ibadah, bulan suci Ramadan, ada minuman keras. Minumnya bukan teh manis hangat, tapi minuman keras ya Pak? Keras. Yang kedua, ada juga beberapa senjata tajam. Dan sepeda motor tanpa surat-surat. Maka dari itu, semua bentuk pelanggaran lalu lintas, tidak pakai helm, urak-urakan dalam berlalu lintas, kita akan lakukan penindakan tegas dengan penilangan dan menyita. Apabila kendaraan bermotornya legalitasnya diragukan, kita akan selidiki. Oke, itu penindakan tegasnya Pak, karena sudah ditemui. Nah, tapi tindakan preventifnya sebelum itu terjadi, apa yang sudah dilakukan? Mungkin berupa razia atau mereka wajib lapor sebelum melakukan sahur on road, ada seperti itu Pak Iqbal? Begini, kita sejak bulan Ramadan akan tiba, kita sudah melakukan tindakan-tindakan atau cipta kondisi, conditioning, agar bulan Ramadan
sejuk, damai, tidak ada aksi-aksi kejahatan, minimal kita tekan. Kita lakukan komunikasinya intens dengan semua lapisan masyarakat, gitu ya, RT, RW, para pemuka agama dan lain-lain, termasuk dengan sahur on the road ini, gitu ya. Nah, sahur on the road ini kita sampaikan bahwa agar memberitahu kepolisian, ya, walaupun tidak wajib memberitahu kepolisian, memberitahu agar kita bisa lakukan pengawalan. Setidak-tidaknya kita lakukan pengawalan dan tidak ada tawuran di situ, dan mereka juga tidak akan berani minum minuman keras, membawa senjata tajam, gitu ya. Itu ya, Pak. Nah, tetapi ada memang beberapa kelompok komunitas yang tidak sama sekali memberitahu ke kepolisian. Nah, maka dari itu kita lakukan tindakan pencegahan. Jadi cegah dini tadi sudah kita lakukan, sekarang pencegahan berbentuk razia. Malam minggu kemarin kita sudah razia semua. Ya, alhamdulillah tidak kita temukan sahur on the road yang tawuran lagi, dan terus intensif, apalagi malam Sabtu dan malam Minggu ini. Kita akan lakukan dengan segala penjuru Polres jajaran akan kita lakukan razia terhadap sahur on the road itu. Kita akan geledah semua, dan setelah mereka paham bahwa maksud dan tujuan kepolisian untuk sebenarnya mencegah terjadinya gangguan keamanan, kan kasihan. Mereka mau lebaran, ibadah juga, ibadah, tiba-tiba nanti ke rumah sakit, nanti juga di penjara dan sebagainya. Oke, ini kita juga ingin tahu bagaimana Pemprov DKI Jakarta bersikap ya. Kita masih mengingat bahwa kemarin Pak Ahok bereaksi keras begitu. Sahur on the road ini kok akhir-akhir ini banyak pelanggaran. Nah, tujuannya bagus untuk bantu yang kurang mampu, tapi sepertinya jadi ada mengakibatkan banyak sampah dan juga tindak kriminal terjadi ya. Nah, kita akan tanyakan kemudian bagaimana sikap dari Pemprov DKI Jakarta. Di ujung telepon sudah ada Sekda DKI Jakarta, Bapak Saifullah. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Pak Saifullah, bagaimana nih sikap dari Pemprov DKI Jakarta terhadap sahur on the road ini? Ya, sebetulnya kalau dari saya, ya, sebaiknya itu sahur on the road itu ya tidak ada. Gitu. Sebaiknya Pak, tapi tidak dilarang ya. Ya, baiknya tidak ada, karena sahur itu ya sebaiknya di rumah masing-masing atau di tempat ibadah masing-masing, gitu kan. Ya. Kecuali misalnya orang dalam perjalanan dari satu kota ke kota lain, gitu kan, ya. Ya, kemudian masuki waktu sahur, gitu kan, itu kan bisa dikategorikan sebagai sahur on the road. Gitu. Ini kan mereka kan sebetulnya tidak dalam melakukan perjalanan apa-apa, gitu kan. Ya kan, sebaiknya saya ulangi lagi, tidak ada sahur on the road itu. Nah, Pak Saifullah, ini dikarenakan kenapa Pak? Karena akhir-akhir ini terjadi banyak pelanggaran atau seperti apa? Karena kan sebetulnya mungkin ada juga sahur on the road yang sebetulnya betul-betul baik gitu ya, dan betul-betul beramal gitu. Ini bagaimana Pak? Sebenarnya dampak yang timbul ini saya pikir lebih banyak negatifnya ya, lebih banyak mudaratnya. Ya, di situ ada sampah, ya kan. Kemudian juga ada pemicu untuk mereka tersinggung dengan kelompok yang lain, gitu kan. Kalau dia lewat di jalan yang dekat dengan pemukiman juga mengganggu penduduk yang mungkin pada saat itu sedang istirahat, gitu kan. Ya banyak hal-hal lain, ya, bukan hanya soal sampah, tapi juga soal ketertiban, gitu kan. Iya, Pak Saifullah. Kalau memang ini diimbau untuk tidak dilakukan sahur on road, ya, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Mengingat ini sepertinya sudah jadi tradisi juga buat orang-orang. Ya, sebenarnya gini, kalau memang itu harus dilakukan secara bersama-sama, ya kan. Nah, maka mungkin taman itu jauh lebih baik ketimbang di jalan, kan, ya kan? Di taman-taman ini kan sekarang banyak sekali taman-taman yang ada di lingkungan masing-masing, ya kan? Taman itu kan bisa dipakai pada siang ataupun malam hari, tempat komunitas berkumpul, kan, itu jauh lebih bagus ketimbang di jalan, gitu kan.
Baik, Pak Saifullah, apakah ada instruksi ataupun imbauan tertulis begitu Pak, mungkin dari Pemprov yang diteruskan ke tiap lurah ataupun kecamatan, kelurahan begitu supaya adanya ini Pak penertiban dari masyarakat sendiri Pak? Ada seperti itu? Ada. Sebetulnya ini kan sudah ada perdanya soal ketertiban umum. Tetapi kemarin pada saat kita mau memasuki bulan suci Ramadan, kita juga melakukan pertemuan dengan kepolisian, ya kan, dengan Angkatan Darat, Pangdam, ya, dengan Kapolda, dengan Pang Armabar, Panglima, dengan Panglima Udara, ya. Ini kita lakukan pertemuan dengan Trantib, lalu dengan Pemda sendiri, dan kita sudah melakukan membuat surat edaran kepada pamong kita, ya, lurah, camat, ya, untuk dalam rangka bulan suci Ramadan ini mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi, ya, bukan hanya sifatnya yang ketertiban ini, tetapi juga kita minta untuk memonitor harga-harga kebutuhan pokok. Jadi sifatnya umum. Baik, Pak Saifullah, ini Bapak tadi sempat menyebutkan bisa diperkenankan untuk menggunakan fasilitas umum, salah satunya taman. Apakah memang ada jaminan juga dari Pemprov untuk mudah mengakses menggunakan fasilitas umum, mengingat biasanya yang sahur on road mungkin teman-teman anak-anak pelajar atau masyarakat umum yang aksesnya akan dipermudahkah, Pak, seperti itu? Ya, kita persilahkan ya, kita persilahkan. Tapi kan kalau soal izin keramaian ini ada di kepolisian, gitu kan. Sehingga kalau mengerahkan orang cukup banyak dan sebagainya, itu harus dapat izin kepolisian. Sekali lagi, fungsi taman ini kan berfungsi 24 jam, ya. Baik taman besar, taman yang ada di lingkungan-lingkungan yang kecil, itu kan bisa dipakai gitu untuk mereka berkumpul. Ya, kalau memang mereka perlu berkumpul kan gitu. Jadi dipersilahkan. Oke. Ya. Baik, Pak Saifullah, ditahan dulu teleponnya, kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Saya juga akan tanyakan tanggapan kepada Pak Iqbal nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.